nggak salah yang atas itu Pasarean Kawi, yang bawah itu kayak Arumin gitu. Arume Kusumo Jumujenging Jagat. Aruming Kusumo Jumujenging Jagat. Jumujing Jagat. Jumujing Jagat. Jadi itu kan padha mawon Sangkala. Oh, Chandra Senggala. Jagat itu satu. Jagat itu satu. Jadi 1871. 1871. Aruming Kusuma Jumujenging Jagat. Dumujing ing Jagat. Tepatnya ini di Pasarean Gunung Kawi. Saat ini kita bersama dengan Ibu Humas, Bu Tia ya Bu ya. Iya, Oh ya, iya. Bu Tia teman-teman ya. Jadi mungkin sedikit Bu, kita dan teman-teman ini bisa secara garis besar baik itu sejarahnya maupun keistimewaan dari beberapa situs yang ada di lokasi ini Bu. Ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi kali ini kita mengunjungi ya semacam sebuah lokasi yang sampai saat ini merupakan lokasi keramat ketiga di Nusantara ini, dan sebagian besar masyarakat menghubungkannya dengan pesugihan, yaitu pesugihan Gunung Kawi, yang sebenarnya syarat akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama Laskar Pangeran Diponegoro ya tahun 1825 sampai tahun 1830, di mana setelah Pangeran Diponegoro ditipu daya oleh kolonial Belanda ya, ditangkap tahun 1830, maka sebagian senapati, sebagian pengikut dan para punggawa Laskar Pangeran Diponegoro ini banyak yang kemudian membuat semacam padepokan-padepokan di lereng-lereng gunung. Salah satunya adalah tempat keramat itu ada di lereng selatan Gunung Kawi. Jadi kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat paling keramat yang ada di Jawa Timur ini. Jadi sebuah tempat yang syarat akan historis dan sebuah akulturasi ya, serta toleransi antar berbagai etnik, budaya, dan agama. Dan ini memiliki sebuah jejak historis serta jejak keramat yang sangat luar biasa sekali. Kita saat ini berada di Pasarean Gunung Kawi. Masyarakat lebih mengenalnya. Terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan hal ini perlu dan sangat-sangat penting untuk kita lakukan eksplorasi dan edukasi tentunya. Mari kita jalan-jalan bersama. Jadi syarat sejarah akan perjuangan Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa selama 5 tahun, yang menguras kas pemerintah Nederland atau Belanda ya, sampai kemudian bangkrut, dan saksi serta memori akan tahun-tahun 1825 sampai 1830 ini merupakan perang Jawa terbesar pada waktu itu ya. Tahun 1830 Pangeran Diponegoro secara licik ditipu oleh pemerintah kolonial Belanda, ditangkap dan dibuang. Sehingga kemudian banyak laskar yang kemudian beralih membangun padepokan-padepokan di gunung-gunung, termasuk para senapati, dan banyak juga di antara mereka yang merupakan putra-putra para raja Jawa, yaitu Susuhunan, Pakubuwono, dan termasuk kemudian para pangeran-pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dan ini luar biasa sekali. Jadi beberapa artikel ilmiah sebenarnya lokasi ziarah atau Pasarean Gunung Kawi ini dalam historisnya, tinjauan sejarah itu mulai dibuka tahun 1871, yaitu setelah mangkatnya Raden Mas Suryo Kusumo atau yang dikenal dengan Eyang
Jugo. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan Eyang Jugo ini juga diduga merupakan dari mantan senapati Pangeran Diponegoro. Oh enggak, Pak. Jadi di sini memang selain nuansa Islam, bahwasanya Eyang Jugo dan juga salah satu senapati Pangeran Diponegoro yang juga menjadi pengikutnya atau muridnya adalah Eyang Imam Sujono. Nah ini ketika pembukaan Padepokan di lereng selatan Gunung Kawi ini membawa 40 muridnya dan sebagian besar memang beretnis Tionghoa. Terutama ini mulai rame ya sejak kemudian Tan Kiam, ini seorang Tionghoa ini telah kemudian membuatkan berbagai fasilitas termasuk jalan ini sampai menuju jalan raya ini ya, kemudian dari tempat pasarean Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono ini memang dibangun, dan banyak jasa dari teman-teman etnis Tionghoa ya, termasuk salah satu tokoh yang membangun jalan dan area ini adalah Tan Kiam. Nah, ada juga beberapa kelenteng mungkin daerah sini untuk mengingat kelenteng Tan Kiam, Ita Kiam itu, dan ini sangat luar biasa sekali ya. Sejak tahun 1931 inilah kemudian yang dirintis pembangunan jalan-jalannya oleh Tan Kiam ini, seorang etnis Tionghoa ya, yang kemudian juga banyak sekali para peziarah bermalam hingga 1 minggu hingga 2 minggu, yang kebanyakan mereka juga etnis Tionghoa, dan dalam perkembangannya sejak tahun 90-an hingga saat ini juga banyak sekali umat Islam yang berziarah ke sini. Bahkan sampai saat ini itu pasarean Gunung Kawi ini lebih dikenal dengan Pesugihan Gunung Kawi. Monggo, Mbak. Aku malas banget. Nggih, Pak. Jadi saat ini ya ternyata sangat megah sekali pasarean Gunung Kawi ini, bahkan juga banyak dari area-area baik masjid kemudian bersebelahan dengan area kelenteng ya, luar biasa sekali. Jadi masjid ini lebih diberikan nama dari salah satu murid Eyang Jugo. Ya, kalau Eyang Jugo tadi nama aslinya adalah Raden Mas Suryo Kusumo atau yang dikenal dengan juga Kiai Zakaria II. Sedangkan salah satu murid yang juga merupakan salah satu senapati Pangeran Diponegoro yang juga putra dari Susuhunan Pakubuwono ya, dari Raja Surakarta, ini bernama Raden Mas Imam Sujono. Nah ini setelah mangkatnya Eyang Jugo, setelah 5 tahun kemudian disusul mangkatnya Raden Mas Imam Sujono. Jadi kedua tokoh inilah yang menjadi inti dari pusat ritual dan ziarah religi, situs budaya religi dari pasarean Gunung Kawi itu sendiri. Bahkan yang sangat-sangat menarik adalah tongkat.
tongkat sakti dari Eyang Jugo ini ketika ditancapkan di tanah, ini ternyata tumbuh menjadi pohon dewandaru yang sangat keramat. Dan siapa saja yang kemudian berlama-lama semacam bertawasul di bawahnya gitu ya, atau tirakat atau laku rekoso, atau kemudian semacam meditasi gitu ya, dan berdoa di sana, barang siapa saja yang kejatuhan buahnya atau daunnya, ini akan sama dengan mendapatkan dewandaru, pulung keprabon, atau kemudian yang dikenal dengan pesugihan Gunung Kawi. Jadi secara geografis memang area ini benar-benar di puncak dari sebuah gunung kecil, yaitu sebuah bukit bagian dari lereng selatan Gunung Kawi. Gunung Kawi ini juga menyimpan memori ya tentang asal mula dan munculnya tokoh yang dikenal dengan Ken Arok Sang Ranggarajasa, juga lahir dan mulai karirnya diduga juga dari lereng Gunung Kawi ini. Bahkan perkumpulan para pendeta yang kemudian mengangkat Ken Arok sebagai Raja Ranggarajasa ini, yang kemudian menyusun sebuah kekuatan besar untuk menggulingkan sebuah raja lalim, yaitu akhir dari kerajaan Kediri, Raja Kertajaya. Ini kemudian juga diduga dirabut Gunung Lejar, bagian dari bukit lereng Gunung Kawi. Lima ribuan, Bu. Niki boten kali mawon pun. Menyana Mas. Iki dinyaman tujuan Pak Jeruk Kunci Sembada. Tujuane jenengan. Oh, nggih. Ampun setunggal ini wow. Ampun. Kartone menyan dereng. Oh, menyan pinten? Sedoso sing apik menyani. Sedoso. Iya, 10 ribuan. Tujuane nanti apa? Oh, ngoten Bu, 22 Ya, nggih. Mbak Jugo, Mbak Imam Sujono, tujuannya masih apa biar cepat lancar gitu ya. Ngeten ta, tambah sedoso ngeten ta. 20. Oh, kurang 20. Kurang 10. Nanti dikasih uang wajib seikhlasnya, di situ ada Pak Jeruk Kunci. Oh, nggih. Makasih ya Mas. Nggih. Nama ini pun bunga apa ini, Bu? Namanya bunga apa? Mawar. Mawar saja. Iya, ini Oh, kenangan. dari mana mungkin? Oh, di dalam, dari sini saja. Dari Desa Wonosari ini saja ya. Oh, berarti Desa Wonosari ini dulu yang buka itu ya Mbak Jugo itu, Bu ya? Iya, di Mas juga sini. Oh ya, terima kasih Bu ya. Kamu nanti informasi. Oh Ya, iya. kurang jelas. Nah. Jadi sekarang saya membawa 2 bunga, meskipun masih jomblo. Artinya masih bunga asli ya, bukan bunga yang lainnya ya. Ayo coba. Jadi masyarakat daerah sini sangat familiar dengan Eyang Jugo dan Eyang Sujono ya. Dan ini memang merupakan makam utama dari pasarehan Gunung Kawi ini. Dan yang unik sekali jika dibandingkan dengan pasarehan para wali lainnya di pesisir utara Jawa maupun di pusat jejak ibu kota Majapahit di Troloyo ya, di pasarehan Gunung Kawi ini lebih banyak didominasi oleh etnis Tionghoa. Dan ini sebuah sebuah toleransi yang cukup menarik ya. Dalam sebuah lokasi ini ada bangunan masjid bersebelahan dengan bangunan kelenteng, termasuk Mbak Jugo dan Mbak Sujono ini juga diceritakan pada masa pembukaan ini dengan 40 muridnya, sebagian juga beretnis Tionghoa. Ya, selamat sore teman-teman. Kita saat ini berada di lokasi yang paling keramat di Jawa Timur ya, bahkan mungkin Nusantara. Dan ini adalah sebuah contoh tentang sebuah nilai-nilai akulturasi atau toleransi tepatnya ya, yaitu banyak sekali di sini itu para peziarah, baik itu dari Muslim maupun yang dari non-Muslim, terutama banyak sekali etnis Tionghoa. Tepatnya ini di pasarehan Gunung Kawi. Saat ini kita bersama dengan Ibu Humas, Bu Tia ya Bu ya. Iya, Oh ya, iya. Bu Tia teman-teman ya. Jadi mungkin sedikit Bu, kita dan teman-teman ini bisa secara garis besar
baik itu sejarahnya maupun keistimewaan dari beberapa situs yang ada di lokasi ini, Bu. Ya. Mungkin Bu Tia sedikit tentang sejarah, termasuk asal mulanya dibukanya Pasarean Gunung Kawi ini, Bu. Ya, sebenarnya seperti apa, Bu? Ya. Pasarean Gunung Kawi adalah sebuah tempat yang sudah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan atau masa pendudukan kolonial Belanda. Tepatnya sejak tahun 1871. Letaknya di sebelah selatan lereng Gunung Kawi, berjarak kurang lebih 40 km dari arah barat daya Kota Malang. Di dalam Pasarean Gunung Kawi terdapat makam dua tokoh yang melegenda bagi masyarakat Jawa maupun pada kalangan masyarakat Tionghoa, karena kedua tokoh ini mempunyai karisma yang hingga kini senantiasa dikenang dan didoakan masyarakat dari berbagai etnis, seolah tanpa sekat agama, ada budaya, ada golongan serta sosialisnya. Beliau dipercaya dapat mendatangkan berkah bagi seluruh masyarakat yang berkunjung ke Pasarean Gunung Kawi. Kedua tokoh ini adalah Kanjeng Kiai Zakaria II alias Raden Mas Suryo Kusumo alias Raden Mas Kromo Direjo alias Eyang Jugo, juga dikenal sebagai Daulosi kalau orang Cina. Nama Cinanya Daulosi. Iya. Yang kedua adalah Eyang Raden Mas Iman Sujono, juga dikenal sebagai Erlausi. Beliau adalah murid Eyang Jugo yang merupakan bangsawan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, begitu. Oh, ya berarti putra Raja Yogyakarta, bukan? Ada beberapa artikel itu putra Raja Susunan Surakarta. Ternyata yang lebih benar itu Kesultanan Yogyakarta ya. Berarti putra Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini luar biasa. Beberapa artikel yang kita baca ternyata putra Susunan Pakubuwono ya. Ternyata memang Raden Imam Sujono. Raden Imam Sujono ini ternyata putra dari Yogyakarta. Salah satu putra dari Sultan Hamengkubuwono. Luar biasa, Bu ya. Bu, selain kemudian kedua makam tokoh yang sangat berkarismati, yaitu Daulause. Daulause. Yang satunya tadi siapa, Bu? Yang Mbak Imam Sujono tadi? Erlause. Daulause dan Erlause. Nah, ini adalah panggilan bagi orang Tionghoa ya. Jadi menyebut semacam guru ya itu. Ini luar biasa sekali. Ada beberapa yang sangat monumental, Bu, di situs Gunung Kawi ini yang dikenal dengan pohon Dewandaru. Yang siapa saja kejatuhan buahnya atau daunnya ini mendapatkan keberkahan yang melimpah. Mungkin Ibu bisa menceritakan tentang Dewandaru, Bu ya. Pohon Dewandaru itu peninggalan Eyang Raden Mas Iman Sujono. Ini sering dianggap bertuah oleh peziarah. Mereka menunggu jatuhnya buah atau daun pohon ini yang dipercaya dapat mendatangkan berkah dan rezeki. Akan tetapi semua itu kembali ke kita sendiri, keyakinan kita masing-masing. Kalau kita tidak bekerja dengan keras, makanya kita tidak mungkin akan mendapatkan moro-moro kita kaya gitu ya. Cuman begitu saja. Kecuali dapat warisan. Ya, luar biasa, Bu ya. Selain pohon keramat Dewandaru ya, ini ada juga, Bu, beberapa gentong yang dipercaya sebagai air Zam-Zam. Ini seperti apa, Bu, sejarahnya? Itu guci air Eyang Jugo. Guci peninggalan Eyang Jugo ini diboyong ke Gunung Kawi oleh Eyang Raden Mas Iman Sujono dan dipercaya dapat digunakan untuk mengobati orang yang sakit, dan sampai saat ini karomahnya masih ada. Luar biasa sekali. Jadi tempat ini sangat keramat loh, teman-teman ya. Ada lagi, Bu, yang sangat luar biasa. Ada masjid yang megah berdampingan dengan kelenteng. Itu namanya Masjid Agung Iman Sujono. Masjid Agung Iman Sujono, dan kelentengnya itu, dan kelenteng ini Kwan Im dan Teokong. Yang di sebelah situ ada. Untuk kelenteng Dewi Kwan Im dan Teokong. Tikong. Tempat ibadah bagi penganut agama Tridharma. Mungkin salah satu nama lain dari Tikong itu adalah Kwan Kong.
Kuan Im. Dan Kuan Im itu Dewi Welas Asih. Kalau Dewi di Welas Asih. Majapahit dulu dikenal dengan seorang wanita Buddhis Welas Asih namanya Avalokiteswara. Kalau di Cina dan Jepang dia dikenal dengan Kuan Im. Sedangkan Tiokong gitu Pak. Sedangkan Tiokong ini memang adalah seorang yang dikenal sakti dan kuat gitu ya pada masa Three Kingdom hidupnya Zhou Yu yang bersama Zhuge Liang, nah, teman sahabat karibnya ini kemudian membantu kerajaan selatan dalam memerangi kerajaan utara ya, yaitu dinasti Han yang telah runtuh dan dikuasai perdana menterinya Cao Cao. Nah, itu bisa lihat film Three Kingdom. Luar biasa Bu, terima kasih atas informasinya, sejarahnya dan berbagai macam situs-situs yang sangat keramat di lokasi ini Bu ya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada lagi yang ditanyakan. Cukup ya? Cukup. Terima kasih Bu. Mohon izin saya mau nyekar bentar di situ. Iya, monggo. Sama di atas. Berharap dapat kejatuhan. Wahyu. Pohon Dewan Daru. Nah, iya. Jadi memang 1871 ini juga memiliki makna tentang mangkatnya seorang tokoh yang ada di Pasarean ini ya, yaitu Eyang Jugo atau Raden Mas Suryokusumo yang juga merupakan bangsawan Yogyakarta ya, yang telah mengabdikan diri untuk pengembangan masyarakat ini dan padepokan, terutama dalam penyebaran agama Islam juga, yang termasuk dari 40 murid pertamanya ini sebagian besar juga beretnis Tionghoa. Ada sesuatu yang sangat diabadikan di gerbang masuk tempat yang paling keramat ini, sebuah tulisan menggunakan angka dan huruf Jawa Yogyakarta ya, beda dengan Jawa kuno Majapahit, dan bagian atas itu terbaca Pasarean Kawi, dan yang bawah adalah terbaca Aruming Kusumo Pinujeng ing Jagat. Jadi sebenarnya di bawah kata Pasarean Kawi ada kalimat Arume Kusumo Pinujeng Jagat. Ini artinya Candra Sengkala yang memiliki makna angka tahun 1871. Termasuk itu ada kecil yang samping kiri itu adalah Gopologo. Nah, Gapalaga atau Gopologo itu juga memiliki makna angka tahun 1871. Jadi ini luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang belum tahu arti dan pembacaannya mungkin silakan ya. Tadi yang atas adalah Pasarean Kawi dan yang bawah adalah Arume Kusumo Pinujeng ing Jagat dan Gopologo 1871. Ini kita tadi sudah diizinkan untuk mengetahui agar kemudian publik mengetahui seperti apa sih pohon Dewan Daru keramat yang ada di arah makam Mbah Sujono dan Eyang Jugo ini. Ini adalah salah satu pohon Dewan Daru keramat tersebut. Jadi buahnya seperti ini teman-teman ya, warnanya seperti belimbing. Nah ini ada buahnya, warnanya seperti ini. Ini warnanya merah-merah dan oranye-oranye ini. Nah ini dipercaya kalau kita duduk di bawahnya kejatuhan, ini ada semacam kepercayaan mendapatkan berkah atau rezeki yang melimpah, dan luar biasa sekali ya teman-teman. Sing ngandhapi sinalik niku Gopologo. Gopologo. Nggih. 1871. Oh, Gopologo 1871. Oh nggih, Gopologo. Yang atas memang Pasanggrahan Kawi. Oh, matur suwun. Kayaknya Pasarean Kawi. Oh, Pasarean Kawi. Matur suwun, Mas. Matur nuwun. Mbah Hari Suherman, luar biasa Mbah Hari Suherman. Jadi kita generasi muda itu sudah kadung tidak bisa membaca Jawa. Banyak itu memang banyak. Iya. Malah sekarang Pak.